Di padang mahsyar ketika hari kebangkitan, itu yang pertama kali diberikan pakaian, diberikan busana adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan nabi, bukan wali, apalagi ahli ibadah. Maka tips yang dapat kita laksanakan ketika kita masih hidup di dunia ini, itu adalah kita lebih dekat dengan Al-Quran. Sering melaksanakan puasa, sering berteman atau sering bersama dengan Al-Quran. Maka itu insya Allah akan membuat kita besok di padang mahsyar itu mendapatkan teman, mendapatkan pendamping, mendapatkan syafaat. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Apa alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita iqra'ul Qur'an? Karena fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sungguh yang namanya Al-Qur'an itu ketika kita sudah membacanya, ketika kita masih hidup, maka ya'ti yaumal qiyamah, ia akan datang dengan bentuk apapun. Kita tidak tahu akan datang dengan wujud apa. Intinya dia akan datang, Al-Quran itu akan mendatangi kita, syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Sebetulnya yang namanya syafaat ini itu secara hakikat berarti pertolongan. Karena besok ketika setelah alam barzah, kemudian ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, itu tidak ada pertolongan setelah itu sampai kita kemudian menerima amal catatan, memilih surga atau neraka. Sebelum itu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu tidak ada yang dapat membantu kecuali Allah. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat, mendapat pertolongan. Tidak ada yang bisa memberikan satu pun pertolongan, syafaat, itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun makhluk-makhluk Allah atau benda-benda lain selain Allah yang mampu memberikan syafaat, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik di mana sebuah riwayat menceritakan ada pada besok ketika di padang mahsyar kelak, ketika hari kebangkitan, itu para manusia itu kebingungan. Saking kebingungannya, mereka ini itu mencari syafaat di mana-mana. Pertama, mereka menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Menuju kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka meminta syafaat. Wahai Nabi Adam, engkau itu merupakan ayah kami, merupakan nenek moyang dari seluruh manusia, maka berikanlah kami syafaat. Maka Nabi Adam pun menjawab, wong saya saja diturunkan oleh Allah ke bumi karena saya melakukan kesalahan. Bagaimana saya dapat memberikan syafaat? Kemudian Nabi Adam merekomendasikan untuk pergi sana ke Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka pergi ke Nabi Nuh alaihissalam meminta syafaat, dan Nabi Nuh menjawab, wong anak saya saja tidak bisa membersamai saya, tidak bisa bertemu dengan saya tidak bisa memberikan syafaat kepada anak saya, apalagi kepada kalian. Kemudian direkomendasikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawab, saya saja tidak bisa memberi syafaat kepada ayah saya, apalagi kepada kalian. Terus menerus sehingga datanglah atau orang-orang tersebut pergi ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu diberikan izin untuk dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Karena sabda Nabi, setiap nabi itu memiliki doa yang makbul. Doa yang tidak mungkin Allah tidak mengabulkannya, dan pasti Allah kabulkan kapanpun nabi tersebut meminta. Ya, seperti yang kita tahu ketika Nabi Ayub berdoa untuk kesembuhannya. Kemudian ada Nabi Musa yang berdoa agar dilindungi dari Firaun. Nabi Muhammad pun juga memiliki seperti itu. Memiliki sebuah doa yang pasti makbul, kan tetapi sabda Nabi tidak Nabi gunakan ketika Nabi hidup, akan tapi justru Nabi gunakan besok ketika di alam barzah. Mohon maaf, ketika hari kebangkitan, ketika di padang mahsyar di akhirat kelak, untuk bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Sehingga luar biasa sekali. Syafaatnya sangat sulit sekali kita gapai. Nah, dan satu atau dua tips agar kita mudah dalam mendapat syafaat besok ketika hari akhir, maka kita yang pertama adalah berpuasa. Seperti di hadis riwayat Ahmad ini. Karena berpuasa dan membaca Al-Quran itu merupakan yang nantinya, amalan yang nantinya akan memberikan syafaat kepada yang melakukannya. Dan Al-Quran di sini ketika betul-betul kita membacanya, hanya sekedar membaca saja, belum sampai kemudian ke tingkatan tadabbur, apalagi ke tingkatan tahfidz, maka sudah Nabi janjikan untuk dijamin syafaatnya oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu ketika kita sudah lekat sekali dengan Al-Quran, sudah betul-betul kita tidak bisa terpisahkan oleh Al-Quran. Satu hari pun kita tidak membuka satu lembar pun, satu halaman pun dari Al-Quran. Waktu-waktu kita tersibukkan oleh Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang akan menganggap kita sebagai keluarganya. Atau dalam istilah hadis disebutkan ahlul Quran. Ahlul Quran atau ahlinya Al-Quran. Yang dimaksud ahlul Quran di sini bukan kemudian yang hafal Al-Quran, bukan. Yang kemudian ahli tafsir, ahli dalam membaca Al-Quran, ahli dalam qiraah. Itu tidak harus. Karena hakikat dari ahlul Quran itu adalah mereka yang senantiasa bersama Al-Quran. Nabi pernah menyuruh orang-orang ahlul Quran ini untuk berwitir, autiru ya ahlul Quran, witirlah kalian para ahli Quran. Dan ditanya siapa ahli Quran itu? Ialah mereka yang disibukkan oleh Al-Quran. Sehingga betul-betul Al-Quran di sini ketika kita hanya menggantungkan diri, atau istilahnya sekarang kan banyak dari kita yang ketergantungan akan gadget, maka kita ubah ketergantungan gadget itu dengan ketergantungan Al-Quran. Mungkin ketika kita waktu luang kita pegangnya gadget, pegang HP. Tapi ketika kita rubah, ketika kita bersama Al-Quran, itu layaknya ketergantungan kita kepada HP. Kita tidak bisa kemana-mana ketika kita tidak membawa Al-Quran, seperti kita tidak bisa kemana-mana ketika kita tidak membawa HP. Maka insya Allah itu termasuk dari ahlul Quran. Karena inti dari ahlul Quran itu adalah menyibukkan diri bersama Al-Quran.
Kita tidak harus menghafadzul Quran. Tidak harus menjadi hafadzul Quran 30 juz mungkin, itu tidak harus. Cukup kita kemudian membersamai Al-Quran. Isi hati kita, isi hari-hari kita dengan Al-Quran. Membaca, mendalami, dan lain sebagainya. InsyaAllah Allah golongkan kita jadi ahlul Quran. Bahkan ketika kita sudah menjadi ahlul Quran, maka insyaallah Allah juga masukkan kita kepada golongan yang termasuk dalam keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah itu memiliki keluarga. Allah memiliki keluarga. Tuhan yang maha kuasa ternyata memiliki keluarga di antara manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, maka para sahabat itu bertanya, siapa keluarga Allah? Siapa keluarga Allah yang ada di antara manusia? Maka Nabi menjawab, para ahli Quran. Jadi ketika kita sudah sibuk dengan Al-Quran, sudah menjadi ahli Quran, maka kita dimasukkan dalam golongan yang dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa apabila datang Ramadan, maka itu adalah membaca Al-Quran dan memberi makan. Jadi Imam Az-Zuhri ini mendefinisikan Ramadan itu hanya dua, membaca Al-Quran dan memberi makan. Jadi ketika kita di bulan Ramadan, kata Allah kita tidak bisa berpuasa, maka ada yang fidyah, kita memberi makan. Nah, itu merupakan sebuah inti di mana Ramadan menurut Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala itu hanya dua itu. Kita membaca Al-Quran dan juga memberi makan. Karena di bulan biasa pun membaca Al-Quran ini memiliki pahala yang luar biasa. Satu hurufnya itu sama dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Jika kita membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrin amsalihha, dan kebaikan tersebut itu nantinya bernilai 10 kebaikan bi asyri amsalihha. Dan Nabi tegaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Kan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, itu kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan ketika kita membaca satu rukuk, ketika kita membaca satu lembar, kita membaca satu juz, berapa huruf yang sudah kita baca? Itu dikalikan 10, maka itu sangat luar biasa. Itu baru di bulan di selain bulan Ramadan. Nah, ketika kita di bulan Ramadan, maka pahala yang berlipat ganda itu akan dilipat gandakan kembali. Dilipat gandakan kembali menjadi beratus-ratus sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Karena mudah bagi Allah untuk menggandakan sebuah ganjaran yang hasil dari kita beramal, itu Allah sangat mudah sekali. Di bulan yang lain, di bulan biasa membaca Al-Quran begitu faedahnya luar biasa, apalagi ketika di bulan Ramadan. Sehingga Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala itu mendefinisikan Ramadan sebagai bulan membaca Al-Quran dan memberi makan. Itu baru sekedar kita tilawah saja, membaca saja. Kemudian kita memasuki
fase atau tahap atau tingkatan yang kedua, yakni setelah membaca ada yang namanya tadabbur. Tadabbur di sini adalah kita merenungi bagaimana Al-Qur'an, bagaimana isi Al-Qur'an, apa yang disampaikan Al-Qur'an. Sehingga betul-betul Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar bacaan, akan tetapi menjadi sebuah buku panduan, kitab panduan. Nah, kalau sebuah alat elektronik ya, HP atau remote itu memiliki buku panduan, itu kita wajib baca. Sebagai pemilik kita wajib membaca bagaimana cara merawat barang elektronik tersebut. Karena kita tidak bisa ngeyel. Karena yang membuat barang elektronik itu yang membuat pedoman juga, membuat buku pedoman juga. Sehingga ketika kita ngeyel maka tidak jadi, gampang rusak nanti. Kita sudah membaca buku panduan tersebut, kemudian kita mengaplikasikannya, misal ketika disuruh untuk dimatikan ketika lebih dari beberapa menit, kita patuhi, maka insya Allah barang elektronik tersebut bisa tahan lama. Begitu juga dengan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menciptakan kita, sehingga Allah yang menurunkan buku pedoman, yakni Al-Qur'an itu kepada kita, maka kita tidak bisa ngeyel. Tidak bisa ngeyel kemudian kita menentang semua syariat, menentang Al-Qur'an. Padahal itu langsung dari pencipta kita. Ya, ketika kita ingin baik, ketika istilahnya kita ingin tahan lama, kita ingin berada di jalan yang benar, sesuai, maka kita laksanakan apa yang ada di buku pedoman tersebut. Karena selain hanya Allah yang tahu seluk-beluk kita, yang tahu apa yang berguna, apa yang baik, apa yang buruk buat kita, maka itu sudah Allah cantumkan dalam Al-Qur'an. Cukup kita kemudian membacanya, mentadaburnya, tahu maknanya, dan mengaplikasikannya. Maka itu sudah termasuk kita mengikuti buku pedoman tersebut. Nah, karena Al-Qur'an ini diturunkan menggunakan bahasa Arab, maka kita sebagai orang ajam, sebagai orang non-Arab, tentunya perlu usaha lebih lagi untuk mendalami Al-Qur'an, untuk mentadaburi Al-Qur'an ini. Karena kalau kita melihat orang dahulu, itu bahkan orang Arab sekalipun, itu belum tentu mereka bisa bahasa Arab, belum tentu dapat memahami Al-Qur'an. Karena Nabi hadir itu tak lain tak bukan itu untuk bayan tafsir. Hadis-hadis Nabi itu untuk menerjemahkan, untuk menafsiri, untuk menjelaskan, untuk bayanun, sebagai penjelas. Dari apa? Dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an turun menggunakan bahasa Arab, belum tentu orang Arab yang bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab itu bisa memahami Al-Qur'an. Sehingga kemudian diturunkannya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi sebagai bayan tafsir, bayan tasyri', bayan takrir. Itu semua bayan itu artinya menjelaskan. Jadi apa yang ada Al-Qur'an, yang ada dalam Al-Qur'an itu dijelaskan kembali dalam hadis Nabi. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan sahabat Nabi, jadi tidak bisa bertemu dengan Nabi, bukan orang Arab, hanya orang awam biasa? Maka langkah awal kita untuk agar bisa kita mentadaburi Al-Qur'an adalah yang pertama adalah dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu. Karena kita sudah merasa kita tidak bisa mentadaburi Al-Qur'an secara langsung, maka kita menuntut ilmu. Kita hadiri majelis-majelis ilmu.
Kalau mau lebih niat lagi, sedari awal kita sudah mempelajari ilmu-ilmu pendukung Al-Quran. Itu ilmu tahsin, ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya kita membacanya saja tanpa tahu makna, kan tetapi kita juga mengetahui maknanya, maksud kenapa ayat tersebut turun, maksud tujuan akhir ayat tersebut diturunkan, dan mengamalkan apa inti dari ayat tersebut. Karena sebetulnya membaca Al-Quran ini bukan hanya sekedar membaca. Membaca Al-Quran atau tilawah, di tahapan kedua yaitu tadabbur, itu ibaratnya kalau sekarang itu merupakan literasi. Yang kita tahu literasi di Indonesia ini cukup memprihatinkan, 0,001%. Di mana literasi orang Indonesia ini 1/1000. Jadi di antara 1000 orang yang ada, yang membaca itu cuma 1. Yang membaca sebuah teks dengan tahu maksudnya, maknanya, tahu kesimpulannya itu 1/1000. Jadi ketika Indonesia ini mau untuk menjadi negara yang maju, cukup kemudian kembangkan pendidikan, tingkatkan literasi, salah satunya dengan literasi Qurani. Kalau kita lihat masa keemasan Islam dahulu, itu para ilmuwan Muslim khususnya, itu mereka pasti itu hafidz Quran, pasti merupakan seorang penghafal Al-Quran. Avicenna atau Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, ilmuwan hebat itu pasti merupakan penghafal Al-Quran. Jadi ketika mereka semua menghafal Al-Quran, apa yang berada di pikiran mereka itu bisa terbuka. Bahkan dahulu pernah ada yang mensyaratkan seorang yang ingin belajar fikih itu harus hafal Al-Quran terlebih dahulu. Bukan hanya sekedar khatam membaca, apalagi masih di tahap tadabbur ini, tapi ke tahap yang ketiga, yakni menghafal. Karena dengan menghafal itulah yang nantinya bisa membuka literasi, membuka pemahaman literasi, sehingga semisal kita membaca satu ayat, kita tahu maknanya, kemudian setelah tahu maknanya kita tarik kesimpulan. Setelah kita tarik kesimpulan, kita tarik poin-poinnya, kita tarik apa implementasi atau pengamalan yang bisa diamalkan dalam ayat tersebut. Maka itu sudah sangat luar biasa ketika diamalkan atau diimplementasikan pada sebuah teks. Misal ketika kita menemukan sebuah berita, orang yang memiliki literasi yang tinggi, yang sering kemudian mendalami ilmu agama, mendalami Al-Quran, maka terlebih dahulu ia ada melakukan yang namanya tabayyun, cross check terlebih dahulu. Ketika menemukan sebuah bacaan literasi, di cross check terlebih dahulu, apakah bacaan tersebut dari sumber yang benar ataupun salah, apakah itu sebuah bacaan yang fiksi ataupun non fiksi. Nah, kemudian setelah ditabayun ini dipelajari, ditelaah, dibaca, dipelajari, dan ditarik kesimpulannya sehingga dapat nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan tersebut bisa diamalkan. Sehingga ketika kita sudah bersama Al-Quran, kita meningkatkan tadabbur kita terhadap Al-Quran, kita sering membaca tafsir Al-Quran, maka insya Allah dengan sendirinya kita akan terlatih untuk menjadi seorang yang berpendidik, untuk menjadi seorang yang memiliki wawasan luas. Cukup dengan Al-Quran, itu akan membuka ilmu-ilmu yang lain.
Karena Al-Quran ini bukan pokok. Banyak corak-corak tafsir di mana yang menafsirkan Al-Quran itu dikaitkan dengan fakta-fakta ilmiah baru-baru ini. Ya, itu banyak sekali. Kita sering melihat atau mendengar berita mungkin ya, sebuah hasil penelitian itu yang baru dikemukakan baru-baru ini, itu ternyata sudah dibeberkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Seperti adanya laut yang terpisah, seperti adanya sungai di dalam laut, seperti bahwa di luar angkasa itu gelap, di dalam lautan itu juga gelap. Nah, itu merupakan sebuah teori-teori yang baru terpecahkan, yang baru terbukti akhir-akhir ini, di abad 19 atau 20. Sedangkan Al-Quran sudah membocorkannya itu 1400 tahun yang lalu. Entah ini bukan mukjizat atau sebuah kebetulan, yang pasti itu merupakan sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, sebuah kalam Sang Pencipta yang tahu segalanya, yang merupakan satu tetes dari samudra pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak hanya yang ilmiah, yang sejarah pun disebutkan bahwa di Al-Quran kala itu ketika terjadi peperangan hebat antara Romawi dan Persia, itu salah satu sahabat itu bertaruh. Maksud bertaruh di sini bukan berarti kemudian berjudi, karena bertaruh di sini bermaksud untuk membela bangsa Rum, bangsa Romawi. Karena pada saat itu Romawi itu masih memegang ajaran Nasrani yang kuat, itu melawan Persia yang merupakan Zoroaster. Romawi dan Persia sedang perang, merupakan dua kerajaan yang besar sekali yang menghimpit Jazirah Arab pada saat itu. Sahabat ini bertaruh bahwa bangsa Romawi pasti menang. Nah, maka kemudian diolok-olok oleh orang kafir, lalu turun Al-Quran, surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Langsung Al-Quran secara eksplisit, secara tersurat mengatakan bahwa ghulibatir Rum, bangsa Romawi pasti menang. Itu tambah kaum kafir itu tambah mengolok-olok. Al-Quran sok tahu. Akan tetapi kemudian bertahun-tahun setelahnya dibuktikan betul bangsa Romawi menang atas Persia. Ini merupakan sebuah kebesaran Al-Quran. Jadi ketika kita mentadaburi Al-Quran yang hak tersebut, maka insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan terbuka untuk kita. Nah, adapun ketika kita hanya melaksanakan tilawah, hanya setakat kita membacanya saja, maka itu insya Allah masih berpahala besar. Semisal ketika kita sudah tidak mampu untuk terus kemudian memikirkan bagaimana isi Al-Quran, karena Al-Quran itu hal yang rumit. Ketika kita ingin menafsirinya itu butuh banyak sekali ilmu-ilmu pendukung. Maka ketika kita hanya membacanya saja, itu sudah cukup. Sudah cukup. Contoh ketika kita di bulan Ramadan ini, ketika kita menargetkan 1 juz dalam per hari, itu insya Allah 1 bulan Ramadan ini itu kita sudah khatam 1 juz, khatam 1 Al-Quran. Ketika kita 2 juz, ketika 2 juz setiap harinya kita lantunkan, itu insya Allah 1 bulan Ramadan kita dapat menembus 2 kali khatam.
lebih banyak, kita juga lebih banyak hatamnya. Ketika 3 juz, setiap harinya kita bisa 3 kali hatam. Dan ketika kita betul niatkan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, insya Allah bisa. Karena sangat mudah sekali ketika kita hanya membacanya di setiap harinya, sangat mudah sekali. Karena 1 juz di standar nasional, itu internasional, mohon maaf, itu sekitar 10 lembar. Jadi ketika kita bagi menjadi 5 waktu, itu bisa setiap waktu sholat kita baca 2 lembar. Qabliyah atau sebelum sholat kita baca 1 lembar, ba'diyah atau setelah sholat kita baca 1 lembar. Kita istiqomahkan seperti itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Insyaallah kita bisa menghatamkan 1 Al-Quran dalam 1 bulan. Istilah gaulnya sekarang adalah one day one juz. Jadi 1 hari targetkan 1 bulan. Kan tapi jangan lupa adab-adab kita ketika kita membaca kalam Allah, ketika kita membaca Al-Quran. Ada adab-adabnya. Jadi tidak asal kemudian kita membaca Al-Quran seperti kita membaca Quran. Itu beda. Karena kalamullah atau Al-Quran itu sendiri adalah sebuah mukjizat. Sebuah mukjizat. Jadi jangan main-main ketika kita bersama Al-Quran. Nah, adapun adab kita ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama ada kita menjaga hati dan niat kita agar ikhlas. Membaca Al-Quran ikhlas tanpa mengharap suatu apapun kecuali hanya pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca hanya karena Allah. Nah, kalau sering ya kita mendengar ceramah-ceramah yang menunjukkan sebuah riwayat, di mana di riwayat tersebut disebutkan bahwa golongan-golongan yang justru masuk neraka pertama kali itu salah satunya adalah mereka yang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu dalam riwayat tersebut disebutkan sebagai golongan yang pertama masuk neraka. Mengapa demikian? Karena diceritakan besok ketika di akhirat kelak Allah memanggil penghafal Al-Quran, dipanggil. Allah bertanya, apakah betul kamu menghafal Al-Quran? Maka seorang tersebut menjawab, iya ya Allah, aku menghafal Al-Quran, melantunkan Al-Quran untuk mendapatkan ridho dan keberkahan dari. Maka Allah kemudian mengatakan, kamu bohong. Kamu menghafal Al-Quran, melantunkan Al-Quran, itu hanya untuk terlihat di mata manusia. Tidak niat ikhlas karena aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Allah campakkan orang tersebut, penghafal Al-Quran tersebut, ke dalam neraka yang paling dalam. Nah, ini bahayanya yang ketika kita kemudian menjadi ahli Quran, kan tapi niat kita bukan lillahi ta'ala. Niat kita bukan karena Allah, akan tapi untuk yang lain. Misal, saya ingin menghafal Al-Quran untuk saya mendapatkan beasiswa. Itu tidak boleh. Karena banyak ya sekarang beasiswa-beasiswa untuk para penghafal Al-Quran. Kemudian saya ingin menghafal Al-Quran agar saya lolos TNI jalur tahfidz. Nah, itu tidak boleh. Saya ingin menghafal Al-Quran agar saya bisa terkenal dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, niatnya bukan karena lillah, maka perlu hati-hati karena itu sudah melenceng, sudah berpindah tempat dari tujuan utamanya. Bahkan bukan hanya Al-Quran saja, bukan kita hanya membaca Al-Quran saja. Ibadah-ibadah yang lain ketika kita tidak ikhlas,
ketika kita niatkan bukan karena Allah Ta'ala, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan hati kita. Penyakit-penyakit hati itu akan mudah masuk, seperti ujub, riya, hasad, itu sangat mudah sekali masuk ketika kita beribadah dengan niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada salah satu tokoh sufi perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini beliau bukan seorang yang menggeluti di bidang tasawuf. Ini terkenal akan kata-katanya yang berbunyi, kelak aku akan memadamkan neraka dan membakar surga untuk atau agar manusia beribadah karena mahabbah atau cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah ini betul-betul menginginkan kita sebagai muslim itu beribadah bukan karena apapun, cukup kita beribadah mengharap cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak beribadah tidak mengharapkan surga. Kita beribadah bukan karena takut karena neraka, tapi betul-betul kita beribadah itu lillah. Beribadah untuk menggapai cintanya Allah. Sehingga dengan kita mengharap cinta Allah, Allah akan ridha kepada kita dan nantinya kita akan mudah masuk surga. Nah, kalau kita mengandalkan amal kebaikan kita, itu tidak cukup. Amal kebaikan kita kalau untuk kita masuk ke surga, itu tidak akan lunas ibaratnya. Nilai daripada surga itu sangat jauh dengan nilai amal perbuatan kita, walaupun kita merupakan seorang ahli ibadah yang terus beribadah selama hidup kita. Itu jauh sekali. Yang membuat kita masuk surga itu bukan amal kita, bukan sedekah kita, bukan haji mabrur kita, bukan. Bahkan walaupun ketika berpuasa setiap hari dan melaksanakan sholat malam setiap hari, ketika tidak bisa mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa masuk surga. Sering ya dikisahkan ada seorang merupakan ahli ibadah, kan tetapi terhenti amalnya, karena amalnya ini tidak bisa menghantarkannya ke surga, karena tidak bisa mendatangkan ridha Allah, tidak bisa mendatangkan ridha orang tuanya, karena ridha Allah ridha walidain, sehingga ketika orang tuanya tidak ridha, sehebat apapun kita dalam beribadah, tidak bisa mendatangkan ridha Allah, kita tidak bisa masuk surga. Bahkan di sebuah riwayat diceritakan Hasan Al-Basri, yang merupakan seorang ulama yang masyhur, itu beliau diceritakan karena bukan ahli ibadah, kan tapi masuk surga itu karena memberi minum seekor nyamuk dengan tinta. Jadi ketika beliau sedang menulis kitab, beliau melihat ada seekor nyamuk yang menghinggap di wadah tintanya. Karena zaman dahulu menulis itu menggunakan pena, jadi butuh tinta. Nah, tintanya itu diletakkan di sebuah wadah secangkir. Ada nyamuk yang menghinggap, minum. Hasan Al-Basri ini tidak mengusirnya, dibiarkan saja. Kemudian ketika wafat, Allahu a'lam ini bukan cerita yang hak atau bukan, tapi cukup kita ambil amanatnya. Maka ketika Hasan Al-Basri ini meninggal, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan amalnya. Ternyata amalnya itu belum cukup setetes pun untuk menembus surganya Allah. Kan tetapi ketika
dunia, Hasan al-Basri ini memberikan minum tinta kepada seekor nyamuk, itu membukakan ridha Allah. Allah ridha untuk Hasan al-Basri tersebut dapat masuk ke dalam surga. Ya, ketika kita ingin masuk surga, itu kita kebut terus-menerus amal ibadah kita tanpa mengharapkan surga itu sendiri, ataupun tanpa kita takut terhadap neraka. Cukup kita beribadah dengan mengharapkan mahabbah, cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan sendirinya, dengan izin Allah dan ridha Allah, kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhlas, kita juga harus yang namanya suci. La yamassuhu illal mutahhar. Ketika kita membaca Al-Quran dengan memegangnya, itu harus dalam keadaan suci. Tak berwudu terlebih dahulu, karena dalam bentuk kita memuliakan Al-Quran. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terkait membaca Al-Quran bagi wanita haid. Ada ulama yang mengambil dalil istihsan sehingga menganggap bahwa membaca Al-Quran untuk wanita haid itu tidak apa-apa. Dengan catatan mungkin tidak memegang mushaf. Kan sekarang sudah di HP banyak, tinggal memegang HP, membaca atau dengan menghafal, seperti itu. Harus suci. Kemudian setelah suci, ketika membacanya pun juga adabnya, ada adabnya. Ada yang pertama dengan tartil. Dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4 disebutkan wa rattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran itu dengan tartil, harus dengan tartil. Tidak boleh kita membaca Al-Quran kemudian cepat sekali tanpa memperhatikan tajwidnya, makharijul hurufnya. Terlebih ketika kita sudah tahu sebuah bacaan itu bagaimana membacanya, bagaimana makharijul hurufnya, kan tapi kita terabas saja. Demi efisiensi waktu, demi mengejar target one day one choose, kita membaca dengan sangat cepat tanpa memperhatikan tartilnya. Itu tidak boleh. Itu melanggar adab membaca Al-Quran itu sendiri. Lebih baik kita hanya membaca satu halaman Al-Quran setiap hari akan tetapi dengan tartil, daripada kita membaca satu juz satu hari akan tetapi dengan kecepatan yang luar biasa tanpa tartil. Kemudian syarat atau adab yang keempat adalah khusyuk. Kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, menghadirkan hati, bukan sekedar bacaan yang cepat. Betul-betul Al-Quran itu masuk, hadir di dalam hati kita, sehingga hati kita itu dapat tercerahkan, dapat mendapatkan cahaya daripada Al-Quran, mendapat pedoman, sehingga betul-betul hati yang ada dalam diri kita mendapat cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kita menghafal atau tahfidz. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga ketika kita sudah mencapai tahapan yang ketiga ini, tahfidz, hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul niat ikhlas karena Allah, itu kita mendapat derajat yang tinggi, dapat derajat yang tinggi di surga kelak, dan mendapat mahkota kehormatan bagi orang tua kita. Kita dapat memberikan mahkota dan jubah kehormatan kepada orang tua kita ketika kita seorang penghafal Al-Quran besok di surganya nanti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena waktu menunjukkan berapa menit? 5 menit atau 4 menit masuki waktu maghrib, maka
Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang segini ini jadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua, dan selalu kita berdoa agar dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kalau mohon maaf, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni idza wajadtum al-khata'a aqulu 'afwan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Astaghfirul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.